Pengertian kerangka karangan. Kerangka karangan adalah rencana kerja yang membuat garis-garis besar suatu karangan, yang ketentuan-ketentuan bagaimana kita akan menyusun karangan-karangan. Kerangka karangan dapat diartikan rancangan kerja yang memuat ketentuan-ketentuan pokok bagaimana suatu topik harus diperinci dan dikembangkan. Kerangka karangan dapat berbentuk catatan-catatan sederhana, tapi juga dapat berbentuk mendetail dan digarap sangat cermat. B. Manfaat kerangka karangan. Kerangka karangan dapat membantu penulis dalam hal-hal berikut. 1. Untuk menyusun karangan secara teratur. 2. Memudahkan penulis menciptakan klimaks yang berbeda-beda. 3. Menghindari garapan sebuah topik sampai 2 kali atau lebih. 4. Memudahkan penulis untuk mencari materi pembantu. C. Fungsi kerangka karangan. Adapun fungsi kerangka karangan adalah memperlihatkan pokok bahasan, subbahasan. 2. Mencegah pembahasan keluar dari sasaran yang sudah dirumuskan dalam topik, judul, kalimat, tesis, dan tujuan karangan. 3. Memudahkan penyusunan karangan sehingga menjadi lebih baik dan teratur. 4. Memudahkan penempatan antara pembagian karangan yang penting dengan yang kurang penting. 5. Menghindari timbulnya pengulangan pembahasan. 6. Membantu pengumpulan sumber-sumber yang diperlukan. Syarat-syarat kerangka karangan. Yang pertama, tesis atau pengungkapan maksud harus jelas. Yang kedua, tiap unit dalam kerangka karangan hanya mengandung satu gagasan. Yang ketiga, pokok karangan harus disusun secara logis. Yang keempat, harus mempergunakan pasangan simbol yang konsisten. Selanjutnya, mengembangkan kerangka karangan. Setelah karangan tertulis tersusun, langkah selanjutnya yang harus dilakukan penulis adalah mengembangkan kerangka karangan menjadi sebuah bentuk karya tulis yang utuh. Pengembangan kerangka karangan membutuhkan sejumlah data ataupun kebenaran-kebenaran yang didukung gagasan. Yang terakhir, penerapan penyuntingan. Untuk menerapkan cara penyuntingan kerangka karangan dengan mempergunakan semua persyaratan akan mempermudah uraian mengenai penerapan penyusunan. Pola penyusun kerangka karangan. Yang pertama yaitu pola alamiah. Pola alamiah adalah urutan kerangka karangan dengan keadaan nyata di alam yang disadari 3 atau 4 dimensi dalam kehidupan manusia. Atas bawah, melintang menyeberang, sekarang nanti, dulu sekarang, timur barat. Pola alamiah dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, urutan berdasarkan waktu, kronologi. Urutan kronologis adalah urutan yang didasarkan pada runtutan peristiwa atau tahap-tahap kejadian berdasarkan kronologisnya, peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lainnya. Yang kedua, urutan ruang spesial, yaitu urutan yang didasarkan pada ruang atau tempat yang biasanya digunakan dalam tulisan yang bersikap deskriptif. Yang kedua, pola logis, macam-macam urutan logis. Urutan klimaks anti klimaks, posisi suatu rangkaian yang penting berada pada akhir rangkaian disebut urutan klimaks, sedangkan posisi yang penting berada di awal karangan disebut anti klimaks. Urutan kausal B. Urutan kausal mencakup 2 pola, dari sebab ke akibat dan urutan akibat ke sebab. Pola yang pertama disebut sebab, pola selanjutnya disebut akibat. C. Urutan pemecahan masalah. Urutan pemecahan masalah dimulai dari suatu masalah tertentu, kemudian berkembang menuju kesimpulan umum atau pemecahan suatu masalah tersebut. Landasan pemecahan masalah terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama deskriptif mengenai persoalan atau masalah, yang kedua analisa
mengenai sebab akibat dan permasalahan. Yang ketiga, alternatif untuk jalan keluar suatu masalah. D. Urutan umum khusus. Suatu masalah yang dimulai dari suatu kelompok kecil disebut urutan umum khusus. Tapi sebaliknya, jika persoalan itu memaparkan peristiwa dari kelompok kecil sehingga menelusuri kelompok besar disebut khusus umum. Macam-macam kerangka karangan berdasarkan perincian. A. Kerangka karangan sederhana non-format merupakan suatu alat bantu, sebuah penuntun bagi suatu tulisan yang terarah, yang terdiri dari tekstis dan pokok-pokok utama. B. Kerangka karangan formal. Kerangka karangan yang timbul dari pertimbangan bahwa topik yang akan digarap bersifat sangat kompleks atau suatu kompleks yang sederhana tetapi penulis tidak bermaksud untuk segera menggarapnya. 2. Berdasarkan perumusan masalah. Berdasarkan perumusan teks, menggunakan kalimat deklaratif yang lengkap untuk merumuskan setiap topik, subtopik, misalnya pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Manfaat menggunakan kerangka kalimat. Memaksa penulis untuk merumuskan topik yang akan diuraikan. Perumusan topik-topik akan tetap jelas. Kalimat yang dirumuskan dengan baik dan cermat akan jelas bagi siapapun, seperti bagi pengarang sendiri. Kerangka topik. Kerangka topik dimulai dengan rumusan tesis dalam sebuah kalimat yang lengkap dan menggunakan kata atau frasa kerangka lebih baik manfaatnya dari kerangka topik. Tetapi kelebihan kerangka topik adalah lebih jelas merumuskan hubungan-hubungan kepentingan antar gagasan.